Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayana dengan NIM N1D11901. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu gaya bahasa pada cerpen Gerhana Mata karya Jenner Mesa Ayu. Sebelumnya untuk cerpennya saya sudah sajikan dan terdapat 17 paragraf. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk gaya bahasa yang pertama ada paralelisme. Paralelisme merupakan gaya bahasa yang mengulang isi kalimat yang maksud tujuannya serupa. Gaya paralelisme ini terdapat pada paragraf kedua, paragraf kelima, paragraf ke-6, paragraf ke-13, dan paragraf ke-15. Untuk isinya, paragraf kelima, saya hanya ingin mendengar apa yang ingin saya dengar. Saya hanya ingin melihat apa yang saya lihat. Untuk paragraf ke-6, saya tetap merasakan tubuhnya melekat. Saya tetap mendengar suaranya melantunkan senandung. Yang kedua ada paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlawanan, tetapi sebenarnya tidak apabila dicermati dan dipikir dengan sungguh-sungguh. Untuk gaya bahasa paradoks ini terdapat pada paragraf ketiga dan paragraf ke-6. Untuk paragraf ketiga, hampir menyerupai pasar yang ingar-bingar namun tanpa penerangan. Paragraf 6, saya tetap mendengar suaranya melantunkan senandung yang membuat saya merasa itulah saat terindah untuk sekarang. Selanjutnya, gaya bahasa hiperbola. Hiperbola merupakan gaya bahasa yang melebih-lebihkan suatu hal. Terdapat pada paragraf keempat dan ke-6. Untuk paragraf keempat, saya hanya perlu mencinta dan dengan seketika butalah mata saya. Untuk paragraf ke-6, mata saya pun semakin buta dicengkram gerhana. Selanjutnya ada bahasa kiasan. Yang pertama, simile. Simile adalah bahasa kiasan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain dengan kata-kata pembanding. Untuk contohnya terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ke-6. Isi paragraf kedua, pada sesuatu yang membuat mata kita seolah buta dan mau tak mau harus meraba-raba. Untuk paragraf ke-6, suara-suara dari luar dunia seperti suara ponsel yang berdering tak henti-hentinya, mata yang seperti mengatakan bahwa tidak ada siapapun di dunia ini selain saya. Selanjutnya ada metafora. Metafora adalah bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-kata pembanding. Pada cerpen ini terdapat pada paragraf ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Untuk isi paragraf ke-4, saya tidak membutuhkan kacamata matahari demi mendapatkan gelap di kala siang menyala. Paragraf ke-6, walaupun tidak jarang kebutaan yang memabukkan itu terganggu oleh suara-suara dari luar dunia. Selanjutnya ada personifikasi. Personifikasi merupakan bahasa kiasan yang mempersamakan benda mati dengan manusia. Benda-benda mati dapat berbuat, dapat berpikir, dan sebagaimana mestinya sifat manusia. Untuk pada cerpen ini terdapat pada paragraf ke-1 dan ke-4. Isi paragraf ke-1, kenangan yang memang hanya layak mendengkam dalam gelap, itu seolah mengancung-ancungkan telunjuknya meminta waktu untuk diingat setiap kali malam bergulir. Untuk paragraf ke-4, saya tidak perlu menutup semua pintu dan tirai dan pintu serta membuat sela-sela terbuka yang membiarkan cahaya menerobos masuk supaya kegelapan yang saya inginkan sempurna. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi saya tentang gaya bahasa pada cerpen Gerhana Mata karya Jenner Mesa Ayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.